Terima kasih atas kehadirannya pada hari kedua kelas literasi hukum kesehatan. Terima kasih juga sudah hadir narasumber kita pada malam hari ini. Ada Ibu Endang Wahyati. Baik, sebelum kami mulai, kami akan sampaikan dulu terkait dengan tata tertib pelaksanaan kelas literasi hukum kesehatan pada malam hari ini yang masuk hari kedua. Yang pertama, akses Zoom sudah dibuka 15 menit lalu, namun memang ada beberapa peserta belum join ya. Kami menunggu yang lainnya. Kemudian kami mohon para peserta untuk menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi, dan mohon jika membuka video harus berpakaian sopan dan perilaku sopan, dan mohon bantuan untuk tidak unmute selama proses webinar berlangsung. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silakan untuk raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat. Saya selaku fasilitator malam hari ini akan menyampaikan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Untuk sertifikat akan dibagikan, namun syaratnya para Bapak Ibu sekalian selaku peserta kelas literasi diwajibkan untuk mengisi presensi yang nanti akan dibagikan linknya di kolom chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kelas literasi hukum kesehatan malam hari ini menuju Kongres Nasional 5 Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, dipandu oleh saya, fasilitator Dr. Mahesa Pranadipa. Dan malam hari ini topik atau judul literasi yang akan dibahas adalah terkait dengan hospital by law yang akan dibawakan oleh Bu Dr. Endang Wahyati, SHMH. Beliau adalah Kaprodi Hukum Kesehatan dari Universitas Sugia Pranata Semarang. Selamat malam Bu Endang. Selamat malam Dr. Mahesa. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, malam hari ini kita akan membahas terkait dengan hospital by law. Waktu presentasi Bu Endang 20 menit. Selanjutnya kita akan buka ruang diskusi. Monggo Bu Endang, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketum. Saya share screen nih. Ya, baik. Apakah sudah tampak di layar? Masih loading sebentar, mungkin. Ya, sudah. Silakan, Pak Endang. Ya, baik, sesuai dengan amanat dari Bapak Ketua Umum pada malam hari ini, saya diminta untuk sharing dengan teman-teman semua, Bapak Ibu dari MHKI di seluruh Indonesia untuk membahas atau menyampaikan mengenai topik hospital by laws. Ya, jadi ini atas perintah dari Bapak Ketum, sebetulnya yang lebih ahli banyak sekali, tetapi ini saya ketiban sampur begitu ya. Kita mau cerita, sharing, kita saling mengisi bagaimana mengkritisi persoalan-persoalan hukum di bidang kesehatan, khususnya terkait dengan pelayanan rumah sakit. Ya, baik. Kalau kita bicara mengenai rumah sakit, kita awali dengan pemahaman kita. Slide-nya belum full. Oh, belum full? Kenapa ya? Belum di slideshow. Oh, belum di slideshow. Belum slideshow, Bu Dr. Endang. Slideshow, Bu. Mana mangkokku kok hilang? Di bawah, Bu, mangkoknya. Bentar ya. Mangkokku kok hilang ya. Oke. Nggak ada tuh mangkoknya. Malah lainnya ini. Mungkin bisa diklik di menu slideshow, Bu Endang. Di menu atas ada pilihan slideshow-nya, Bu. Bentar. Mbah Simbahi.
Nggak ketemu tuh di layarku. Mungkin lah langsung aja tekan F5 Bu Endang. Ya, tekan F5, kontrol F5. F5 aja Bu. Oh, F5 aja. Oke. F5 ku kok ini. Sabda ya yang barusan ya? Ya Bu. Aku kenal suaramu. Ini mangkoknya enggak nampak di tempatku. Mungkin Bu di atas deh Bu mangkok Belum itu bisa. Bu. Ya? Di atas Bu, nah terus Bu lagi Bu. Di atas sekali. Mana? Terus di atas lagi. Di atas home Bu. Di atas home tuh ada gambar mangkoknya Bu. Di atas Home. home. Lagi ke atas. Terus. Sampingnya lagi Bu. Samping lagi tuh, samping yang Ando. Sampingnya Ando. Ini enggak tampil Andonya. Di atas lagi. Di area merah, Bu. Iya, di area Ya, merah ini. betul. Sampingnya Di- lagi Bu. Inj Ini. Pas di atas home Bu. Di Tiga atas icon ini. dari- Sampingnya, samping lagi. samping Satu kanan. lagi. Enggak, samping sebelah Kanan, Bu. Kanannya. Kanan, Bu, Lagi, kanan. Kanan lagi. lagi sekali. Kanan lagi, Bu. Satu lagi. Samping lagi Bu. Ini sebelahnya mute. Enggak, sebelahnya ada Bu. Kanan, Bu, Ini kanan. home. Di merah, Bu. Di Di merah. ujung home tuh, yang merah. Atasnya Bu. Di atas. Atasnya yang di garis merah Bu. Sebelahnya Sampingnya lagi, Bu. Satu lagi. Ini soalnya ketutupan ini ya. Mute-nya kok di sini ya. Sebelah Sorry. Ini ya. Nah, Ini. betul Bu. Di atasnya home. Itu udah betul. Nah, itu. Sampingnya. Nah, itu. Ini. Ya. 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 Ya Tuhan. Aduh. Ini. Ye. Ya, baik. Mohon maaf ya. Ya, saya memilih topik pada malam hari ini, hospital bylaws sebagai instrumen hukum. Jadi saya mengkaji hospital bylaws ini dari sisi hukum administrasi negara, ya, hukum yang saya pahami. Ya, tadi kalau bicara mengenai rumah sakit, kita awali dengan konsep negara kita. Kita tahu kita menganut konsep welfare state, ya, negara kesejahteraan, di mana campur tangan negara ke dalam kehidupan warganya sangat besar, ya, mulai manusia lahir sampai dengan manusia mati. Nah, tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan. Nah, dan salah satu hal yang harus dilakukan di dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan ini adalah memenuhi hak sehat yang merupakan hak dari setiap orang. Lalu sarananya apa? Ya, sarananya adalah dengan menyelenggarakan berbagai bentuk pelayanan publik yang salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan ini dibutuhkan dukungan, ya, berbagai sumber daya, ya, termasuk sumber dana dan sumber daya di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini. Salah satunya adalah fasilitas kesehatan yang salah satu jenisnya adalah rumah sakit. Nah, kita tahu, ya, kita sadari bahwa pada saat ini fungsi dari rumah sakit itu sudah bergeser. Ya, yang semula rumah sakit adalah lembaga karitas, ya, lembaga kemanusiaan, sehingga berlaku charitable immunity, tetapi kemudian bergeser fungsinya menjadi institusi yang berkaitan dengan berbagai hal yang
sangat rumit ya, ada padat modal, padat teknologi, padat tenaga ya, dengan berbagai macam persoalannya, dan yang jelas rumah sakit pada saat ini sudah tidak lagi semata-mata diselenggarakan sebagai lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, tetapi sudah bergeser menjadi lembaga ekonomi, lembaga bisnis, sehingga kedudukan hukumnya pun berubah. Ya, dan akibatnya kedudukan hukumnya sebagai subjek hukum itu bisa dibebani tanggung jawab hukum, tidak seperti saat rumah sakit berkedudukan sebagai lembaga kemanusiaan. Nah, dengan kondisi institusi yang padat modal, padat teknologi, padat tenaga, maka persoalannya semakin kompleks dan potensi terjadinya persoalan hukum itu juga semakin besar, semakin tinggi. Nah, ini konsekuensi dari pergeseran fungsi rumah sakit. Nah, kemudian kalau kita lihat hakikat rumah sakit, ya kita akan memahami betapa kompleksnya persoalan di rumah sakit. Di beberapa referensi, ini salah satunya yang dikemukakan Pak Sofan Dahlan, merupakan lembaga dengan sistem yang rumit, yang berkaitan dengan berbagai hal ya, termasuk unit jabatan, staf, peran, fungsi, saling kait-mengkait, serta saling bergantung satu sama lain. Kemudian juga hakikat rumah sakit dimaknai sebagai organisasi yang dinamis dan adaptif karena harus selalu berinteraksi dengan lingkungan eksternal, sosial, dan lingkungan organisasi yang terus-menerus berubah. Ya, apalagi ya era demi era ini kita jalani, ya, termasuk saat ini era 4.0 menuju 5.0 ini menjadi berimplikasi terhadap segala sektor, termasuk sektor kesehatan, khususnya pelayanan rumah sakit. Nah, dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi rumah sakit tadi, lalu apa yang dibutuhkan? Ya, rumah sakit membutuhkan apa? Memerlukan apa? Rumah sakit memerlukan instrumen, ya, sebagai lembaga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan publik, kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tadi membutuhkan instrumen sama halnya instrumen pemerintahan pada umumnya yang menyelenggarakan pelayanan publik. Jadi dibutuhkan instrumen kelembagaan, instrumen material, ya, sarana prasarana, instrumen keuangan, ya, keuangan negara kalau pemerintah, dan yang juga sangat penting adalah instrumen hukum. Semua instrumen ini dibutuhkan untuk bisa terselenggaranya sebuah kegiatan pelayanan publik, ya, salah satunya adalah pelayanan rumah sakit. Nah, kemudian bicara instrumen hukum, ini secara teoritik, kalau kita bicara instrumen hukum, ada yang disebut dengan instrumen yuridis pemerintahan, ada yang menyebut dengan instrumen yuridis pemerintahan. Instrumen itu dibuat tentu saja dengan tujuan, ya, sama dengan tujuan hukum pada umumnya sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, ya. Tujuannya adalah ya dengan keadilan, untuk kemanfaatan dan kepastian, ya. Jadi setiap instrumen hukum yang dibuat mestinya didasarkan pada apa yang dimaksud di sini, ya, harus didasarkan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Demikian pun dalam kaitannya dengan instrumen hukum yang terkait dengan perumahsakitan, termasuk peraturan internal rumah sakit. Nah, instrumen yuridis pemerintahan ini, ya, dibuat sebagai sarana kendali masyarakat dengan maksud yang bermacam-macam sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ya, jadi instrumen hukum
yang dibuat oleh pemerintah ya, termasuk misalnya pedoman penyusunan hospital bylaw dan sebagainya. Nah, jenisnya ya, instrumen yuridis pemerintahan ini ada peraturan perundang-undangan, ada keputusan tata usaha negara, ada peraturan kebijaksanaan, lalu ada rencana-rencana atau plan. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya, ada rencana atau plan, ada perizinan, ada instrumen keperdataan, lalu ada instrumen yuridis lainnya. Ya, ini artinya banyak sekali jenis instrumen yuridis itu kalau dalam ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik ya, penyelenggaraan pemerintahan. Lalu ini adalah instrumen yuridis yang terkait dengan rumah sakit ya, di bidang perumahsakitan. Tentu ada undang-undang praktek kedokteran, kemudian ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang rumah sakit tentu saja, lalu ada undang-undang tenaga kesehatan, ada PP tentang fasilitas pelayanan kesehatan, lalu ada PP yang relatif baru, ini PP 47 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan ya. Jadi PP ini dibuat sebagai pelaksanaan dari amanat undang-undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Nah, ini adalah instrumen-instrumen yang masuk kategori hierarki ya, peraturan perundang-undangan. Kemudian ada instrumen hukum yang masuknya kategori enunciasi ya, ada Permenkes 24 2016 tentang persyaratan teknis bangunan prasarana rumah sakit, ada Permenkes 34 2017 tentang akreditasi rumah sakit, lalu ada Permenkes nomor 4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Nah, beberapa di antara instrumen hukum yang saya sebutkan ini mengatur atau mengamanatkan penyusunan dan pelaksanaan peraturan internal rumah sakit atau yang biasa disebut dengan hospital bylaws. Ya. Nah, kita masuk pada pemahaman kita tentang apa itu hospital. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Ada dari Morris and Moritz, ya, saya mengutip dari bukunya Pak Sofan Dahlan ya, dan beliau mengutip ini ya, yang kedua juga dari Magula. Tempat di mana ini ketutupan. Ya, pasien menerima makanan, pemondokan dan keperawatan selagi menjalankan pengobatan atau pembedahan. Lalu institusi tempat menerima, merawat, dan mengobati secara medis terhadap orang sakit atau cedera, meliputi pula bangunan yang digunakan untuk tujuan itu. Juga diartikan sebagai tempat di mana praktek kedokteran dilaksanakan oleh para dokter. Nah, kemudian Magula mendefinisikan rumah sakit adalah tempat di mana orang dengan problem kesehatan datang. Kemudian tempat di mana dokter, perawat, dan profesional lainnya melakukan aktivitas profesionalnya. Kemudian juga disebutkan tempat di mana pendidikan, penelitian di lapangan kesehatan dilakukan. Juga tempat di mana segmen dari masyarakat memperoleh lapangan pekerjaan. Ya, jadi ini definisinya komplit sekali. Nah, lalu ada definisi yang dirumuskan di dalam pasal 1/1 Undang-Undang Rumah Sakit. Ya. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan ya, yang menyelenggarakan pelayanan. Ini ketutupan ini ya.
ya, yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dan seterusnya ya, ada di pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Ya, di sini berdasarkan ketentuan undang-undang ini, rumah sakit memiliki kedudukan sebagai organ yang dapat melakukan hubungan hukum. Ya, jadi kemudian di sini hukum menjadi rumah sakit sebagai hukum menetapkan atau menjadikan rumah sakit sebagai subjek hukum. Ya. Sebagai subjek hukum itu adalah penyandang hak dan kewajiban. Jadi sama dengan subjek hukum pada umumnya. Nah, hak dan kewajiban ya, kewajiban dan hak dari rumah sakit ini ya diatur dalam Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit. Salah satunya adalah kewajiban yang saya sebutkan tadi untuk menyusun dan melaksanakan hospital bylaws. Ya, kita masuk sekarang pada hospital bylaws ya. Ini kenapa bisa ya ini hospital bylaws atau peraturan internal rumah sakit. Nah, ada banyak istilah yang menjadi padanan dari hospital bylaws ini. Ada yang di dalam perundang-undangan jelas disebut sebagai peraturan internal. Ya, ada perbedaan menyebut bukan perbedaan ya di dalam Permenkes 772 2002 disebut peraturan internal dalam kurung hospital bylaws, tapi di 755 ya 755 disebut peraturan internal saja gitu ya. Ini kemudian ada yang menyamakan dengan statuta ya. Statuta biasanya digunakan di lingkungan perguruan tinggi ya, berasal dari bahasa Latin statum yang artinya aturan atau hukum. Kemudian ada yang menyebut dengan istilah peraturan tata kelola atau ini biasa digunakan oleh korporasi. Kemudian konstitusi ya, sebagai konstitusinya kalau kita bicara hukum negara. Kemudian juga disebut sebagai peraturan dasar. Nah, pada Kepmenkes 722 2002 disebut sebagai anggaran rumah tangga. Ya, anggaran rumah tangga, tapi di beberapa referensi disebut sebagai anggaran dasar rumah sakit, gitu ya. Jadi ada ketidakseragaman istilah, tetapi sebetulnya maksudnya satu ya. Jadi kalau kita bicara hospital bylaw atau peraturan internal rumah sakit ya yang dibuat untuk mengatur lingkungan rumah sakit yang bersangkutan. Nah, ada beberapa penjelasan di sini, terutama terkait dengan istilah bylaws. Ya, di dalam lampiran Permenkes 722 2002, di situ disebutkan ada penggunaan beberapa istilah, ada yang menyebut bylaw tanpa S, ada pakai elo gitu ya, kemudian ada bylaws ya, jadi apapun istilahnya tetapi sebetulnya maksudnya sama. By di sini berarti ton, sehingga bylaws berarti peraturan kota atau peraturan setempat. Ini kalau bicara by ya. Nah, ini ada yang beberapa yang missing ya, enggak apa-apalah ini. Kemudian ada Kepmenkes 755 di pasal 1 butir 4 disebutkan di sini peraturan internal rumah sakit atau dalam kurung hospital bylaws ya adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit, meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis. Ya, jadi di sini disebutkan ya bahwa peraturan internal itu ada dua, jadi peraturan korporasi dan peraturan internal staf medis. Kemudian batasan pengertian yang di 722 ya, disebutkan bahwa
peraturan internal rumah sakit adalah suatu produk hukum, ini saya bold ya, yang merupakan anggaran rumah tangga, tadi yang saya sampaikan di awal ya, anggaran rumah tangga. Jadi di istilah lain ada yang menyebut anggaran dasar, ada yang menyebut anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga, rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit atau yang mewakili. Nah, peraturan internal rumah sakit mengatur organisasi, ya ini batasannya, mengatur organisasi pemilik atau yang mewakili. Kemudian peran, tugas, dan kewenangan di rumah sakit. Lalu organisasi staf medis. Peran dan tugas kewenangan staf medis. Ini batasan yang ditetapkan di dalam Permenkes 722. Nah, lalu ada di lampiran itu disebutkan dengan jelas bahwa peraturan internal rumah sakit bukan merupakan kumpulan peraturan teknis administratif ataupun klinis sebuah rumah sakit. Ya, oleh karena itu, jadi bentuk-bentuk instrumen hukum ini, SOP itu ya instrumen hukum. Kemudian uraian tugas, protap, SK direktur, surat edaran, keputusan pengumuman keputusan direktur itu adalah tidak termasuk sebagai hospital bylaws. Ya, jadi ini disebutkan di sini bukan peraturan internal rumah sakit, tapi merupakan peraturan teknis operasional rumah sakit. Ya, jadi kalau kita bicara ini dalam perspektif instrumen hukum, ya ini masuk kategorinya tadi peraturan kebijaksanaan yang bagaimana peraturan kebijaksanaan itu bentuknya bisa bermacam-macam. Ya, bisa dalam bentuk tadi surat edaran, pedoman, kemudian instruksi, bahkan berupa pengumuman itu juga bisa dikategorikan sebagai instrumen, tetapi tidak mengikat secara hukum. Ya, tetapi kalau yang kategorinya peraturan tentu mengikat secara hukum. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa peraturan internal rumah sakit atau hospital bylaws adalah merupakan instrumen hukum yang jenisnya adalah peraturan kebijaksanaan. Jadi bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Maka asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap perundang-undangan tidak dapat diberlakukan ya untuk mengkaji atau menguji hospital bylaws ini. Pengujiannya lebih diserahkan pada dulmatahid ya pada pelaksanaannya ya, dan alat ujinya yaitu dalam ruang lingkup hukum administrasi negara dikenal ada asas umum pemerintahan yang baik. Ya, ada asas di situ ada asas kepastian hukum, asas kehati-hatian, asas perlindungan kepentingan umum ya dan sebagainya. Ada AAUPYB ini ketentuan formalnya ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, kemudian hal yang perlu diketahui bahwa hospital bylaws ini tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan. Ya. Meskipun HBL itu bukan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak dapat mengubah atau menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dasarnya adalah peraturan perundang-undangan. Nah, ini kita lihat dasar hukum HBL itu ada di pasal 29 ayat 1 huruf R Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Kemudian ada juga di Undang-Undang Nomor 29 2004 tentang praktek kedokteran. Kemudian secara khusus juga diatur pada PP Nomor 47 2021 ya tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan.
Kemudian ada Permenkes nomor 4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Lalu ada Permenkes 772 2002 tentang pedoman peraturan internal rumah sakit atau hospital bylaws, dan ada Permenkes nomor 755 tahun 2011 tentang komite medik. Nah, ini. Nah, lalu disebutkan di dalam beberapa ketentuan hukum tadi yang menjadi dasar hukum bagi pengaturan hospital bylaws, ya, disebutkan di sini ada kita temukan, ya, rumusannya kurang lebih sama gitu ya, ada di Undang-Undang Rumah Sakit pasal 29 ayat 1 huruf R tadi. Kemudian di PP 47 2021 itu ada di pasal 27 ayat 1 huruf R juga. Lalu ada di Permenkes nomor 4 ya, Permenkes nomor 4 2020 kok ini 2028. Tipe-tipe ya ini. Jadi tahunnya belum sudah dibuat. Pasal 2 ayat 1 huruf R ya, semua huruf R. Disebutkan di sini setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit atau yang disebut dengan hospital bylaws. Jadi di sini ada atribusi ya yang ditetapkan di dalam undangan ya mengenai penyusunan dan pelaksanaan hospital bylaws. Kemudian di PP 47 2021 pasal 51 ayat 2 dan di Permenkes nomor 4 ya 2020 pasal 22 ayat 2 disebutkan di sini peraturan internal rumah sakit atau hospital bylaws sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari peraturan organisasi rumah sakit atau corporate bylaws dan peraturan staf medis rumah sakit atau medical staff bylaws ya. Jadi dibatasi dua ini. Kemudian di pasal 36 Undang-Undang Rumah Sakit, pasal 27 ayat 2 PP 47 2021 dan pasal 22 ayat 3 Permenkes nomor 4 2020 ya, di sini dirumuskan bahwa dalam melaksanakan kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat 1, rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Ya, jadi ini semua diatur dalam ruang lingkup perumah sakitan sebagai kewajiban dari rumah sakit. Nah, hospital bylaws ini ya sifatnya adalah peraturan yang disebut di sini tailor-made ya, dan hanya berlaku di rumah sakit yang bersangkutan. Peraturan maka disebut sebagai peraturan internal. Meskipun dalam prakteknya ada yang copy paste gitu ya, dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit lainnya. Nah, repotnya kadang-kadang copy paste lupa menghapus namanya atau ya bagian yang ya menunjukkan itu draft aslinya dari mana gitu. Kemudian merupakan tadi istilahnya kan bisa disebut konstitusi, bisa disebut statuta, bisa disebut anggaran dasar ya ini, atau peraturan dasar rumah sakit ditetapkan oleh pemilik menjamin terlaksananya good corporate governance dan good clinical governance. Tadi sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Rumah Sakit, Permenkes 772 maupun 755 ya tadi bahwa penyelenggaraan HBL itu harus menjamin good corporate governance dan good clinical governance. Nah, ya, di dalam ketentuan hospital bylaws ini dikenal ada 3 unsur yang terkait, ya, ada 3 tungku sejerangan. Di sini ada pemilik atau yang mewakili tadi, ya. Kemudian ada eksekutif, ya, ini direktur, ya, dan jajarannya. Kemudian ada staf medik, ya. Ini 3
tiga unsur ini saling kait-mengkait. Nah, maka mengapa perlu kemudian diatur bagaimana organisasinya, bagaimana batas kewenangannya, dan sebagainya. Nah, ini disebutkan di Permenkes 722/2002. Nah, lalu tadi disebutkan bahwa ya di dalam beberapa peraturan yang menjadi dasar pengaturan hospital bylaws tadi, bahwa HBL atau peraturan internal rumah sakit itu terdiri dari peraturan internal korporasi, corporate bylaws, dan peraturan internal staff medis atau medical staff bylaws. Peraturan korporasi adalah peraturan yang mengatur agar tata kelola korporasi ya atau corporate governance terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antar pemilik atau ya tadi yang mewakili dan sebagainya tadi yang 3 tungku tadi ya nih. Kemudian peraturan internal staf medis, medical staff bylaw adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis, clinical governance untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit. Jadi di sini ada peraturan-peraturan yang dirumuskan sesuai tadi disebutkan. Instrumen kebijaksanaan itu dibuat apa? Sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhannya. Maka di sini ada kebutuhan untuk pelaksanaan korporasi yang baik dan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas staf medis yang baik. Nah, kemudian karena tadi disebutkan bahwa HBL ini merupakan instrumen hukum yang wajib dibuat, disusun, dan wajib dilaksanakan, maka ada pengaturan tentang sanksi. Ada konsekuensi yuridisnya kalau tidak dibuat atau dilaksanakan. Nah, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Rumah Sakit yang rumusannya sedikit berubah ya setelah berlakunya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan Omnibus Law ya. Perubahannya sih tidak terlalu tidak terlalu terlihat, tetapi sebetulnya mendasar karena ini terkait dengan sanksi ya. Di dalam pasal 29 ayat 1 huruf R tadi disebutkan rumah sakit wajib menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit. Ya, ini di Undang-Undang Rumah Sakit. Kemudian di ayat 2 ya Undang-Undang Rumah Sakit ya disebut peraturan internal rumah sakit dalam kurung hospital bylaws. Ya, di Undang-Undang Cipta Kerja kata hospital bylaws-nya hilang. Kemudian di ayat 2, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, ya, kemudian C, denda dan pencabutan perizinan rumah sakit. Jadi sanksinya kumulatif. Ya, jadi berjenjang tetapi sanksi yang terakhir bersifat kumulatif. Nah, lalu di sini yang menjadi perbedaan juga adalah bahwa ketentuan lebih lanjut kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan menteri. Ya, di dalam peraturan menteri ini rumusan di Undang-Undang Rumah Sakit. Sementara rumusan di Undang-Undang Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja, di sini sanksinya ya rumusannya berubah ya, berubah. Jadi ada teguran tertulis, denda dan strip atau ya, jadi bisa alternatif, bisa kumulatif. Ya, dan strip atau pencabutan perizinan rumah sakit. Nah, lalu perbedaan yang juga dirumuskan di sini adalah bahwa ketentuan lebih lanjut
ya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam PP. Ya, jadi stratanya lebih tinggi ya diatur di dalam hierarki perundang-undangan ini di dalam PP. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi bisa dikemukakan di sini kesimpulannya adalah bahwa rumah sakit adalah merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang memiliki karakteristik yang kompleks tadi ya, padat modal, padat tenaga, padat teknologi ya, dengan padat persoalan pula ya. Rumah sakit memiliki kewajiban yang ditetapkan dalam perundang-undangan ya, jadi berbagai perundang-undangan tadi disebutkan yang diantaranya kewajiban yang ditetapkan dalam perundang-undangan atau kewajiban yuridisnya adalah menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit atau hospital bylaws, dan hospital bylaws merupakan salah satu instrumen hukum yang jenisnya adalah peraturan kebijaksanaan. Ya, kita bisa membedah anatomi peraturan kebijaksanaan itu. Ya. Nah, kemudian HBL ini terdiri dari corporate bylaws dan medical staff bylaws. Nah, ini banyak tipe-tipe. Rumah sakit wajib melaksanakan good corporate governance dan good clinical governance. Pelanggaran terhadap kewajiban hukum untuk menyusun dan melaksanakan HBL berakibat pada sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Rumah Sakit yang kemudian rumusannya sedikit berubah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, demikian mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini untuk sharing terkait dengan hospital bylaws. Monggo saya kembalikan waktunya kepada Dr. Mahesa selaku fasilitator. Saya stop share ya. Nah, ya. Baik, terima kasih Bu Endang. Ya. Ya, ini sedikitnya kalau yang disampaikan Bu Endang ini ilmunya banyak sebenarnya. Jadi nggak dibilang sedikit. Dan ini kalau melihat tanggapan dari teman-teman yang hadir, ini banyak yang kangen ini alumni Sugio Pranoto ini kangen penyampaian Bu Endang nih ya. Iya. Iya, saya lihat ada Pak Rahmat Santoso, ada Dr. Yogi, ada Heti Panggabean, ada Sabda, ada banyak sekali. Ya, halo semua. Ya. Ya, ini sudah diskusi dengan Bu Endang ini terkait dengan bylaw. Ya, sudah ada yang raise hand dan juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Mungkin kami persilakan dulu yang raise hand ini sudah ada 3 orang. Persilakan Dr. Halim, singkat saja pertanyaannya karena waktu kita terbatas. Silakan Dr. Halim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sejahtera untuk Bu Endang dan Ketua. Ada 2 dok, ada 2 Bu yang saya ingin pertanyakan. Pertama tentang kewenangan klinik ya. Jadi salah satu amputasi kompetisi dokter itu kan kewenangan klinik yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit atau pimpinan klinik. Nah, itu gimana tuh dasar hukumnya kemarin dokter punya kompetensi terhadap A, tapi karena sesuatu hal atau karena tipe rumah sakitnya atau peralatannya, maka kompetensi diamputasi dengan tidak memberikan kewenangan klinik. Apakah kan bagian daripada hospital bylaw. Yang kedua, kadang juga terutama tentang disiplin kerja bagi dokter ya sebagai ASN. Itu sering bertempur di mana kalau ASN kan ada jamnya misalnya jam 8 sampai jam berapa sesuai dengan aturan kerja dari pemerintah ASN pada umumnya. Tetapi kadang-kadang dokter menolak karena apa? Karena kadang dokter bekerja 24 jam dan sebagainya ada yang itu. Nah, dengan berasumsi bahwa dengan hospital bylaw dapat dijadikan landasan untuk mengatur atau bukan mengkebiri ya, artinya menyiasati aturan
jam kerja ASN tersebut. Saya kira itu dua aja, Baik. Dok, dan Baik. terima kasih sama. Terima kasih Dokter Halim. Kita tampung dulu ya Bu Endang ya Ya. pertanyaan. Karena ada banyak yang resen. Silakan Pak Alexander. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya izin bertanya, Bu Endang. Ya, tadi kan kita sudah dijelaskan bagaimana tanggung jawab rumah sakit, hak dan kewajibannya. Saya ingin menanya kebalikannya. Jadi apakah seperti apa tanggung jawab seorang pegawai atau karyawan dalam rumah sakit terhadap rumah sakit? Karena saya pernah dapat kasus di mana salah satu rumah sakit, ini rumah sakit daerah ya, ada istilahnya temuan dalam BPK, yaitu temuan itu azas kepatutan, dan ternyata itu di penyelesaiannya adalah ditanggung jawabkan atau diturunkan ke karyawan yang ikut membayar pertemuan tersebut. Nah, itu seperti apa? Apakah itu bagian dari hospital by laws atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alexander. Selanjutnya Pak Denny, silakan. Ya, terima kasih Dr. Mahesa. Selamat malam semua, Bu Endang. Selamat malam. Halo Dr. Denny. Ya, singkat aja. Yang pertama, ini Bu, dalam kasus hukum apa ya yang biasanya atau paling sering ini menggunakan HBL ya sebagai instrumen hukum yang efektif? Saya masih belum tahu kira-kira kasusnya apa. Kalau sanksinya kan sudah ada tadi ya, sudah jelas ini. Terus yang kedua, saya mau tanyakan Bu Endang hubungan. Jadi hubungan vertikal ya, HBL ini dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dalam suatu badan hukum. Benang merahnya di mana? Kemudian yang ke bawah itu pasti ada juga ya, misalkan dengan PKB, perjanjian kerja bersama. Kira-kira benang merahnya di mana? Apakah perlu dicantumkan seperti itu? Misalkan PKB perlu sedikit dicantumkan di HBL, dan HBL-nya sedikit perlu dicantumkan di AD, ART-nya badan hukum, begitu. Terima kasih Bu Endang. Dr. Mahesa, terima kasih. Terima kasih Dr. Denny. Kita jawab dulu 3 pertanyaan ya, Bu Endang. Monggo. Ya, baik. Terima kasih untuk semua pertanyaannya. Nah, ini beberapa hal yang teknis, nanti mungkin Dr. Mahesa bisa nambahi ya. Tadi yang ditanyakan Pak Dr. Halim. Ya. Persoalan apakah kewenangan klinis masuk bagian dari HBL, lalu tadi hubungannya dengan membatasi jam kerja. Ya, tadi disebutkan bahwa ada batasan yang dimaksud dengan HBL tadi. Jadi kalau peraturan itu ya, jadi peraturan yang dibuat oleh pemilik atau wakil dari pemilik rumah sakit itu yang termasuk HBL. Sedangkan produk-produk hukum yang dibuat oleh direksi ya, eksekutif, ini tidak masuk pada HBL. Jadi kalau misalnya tadi peraturan teknis tentang jam kerja dan sebagainya, itu kan lebih ke peraturan teknis ya, jadi bukan peraturan teknis operasional, sehingga ini tidak masuk HBL. Itu yang jawaban saya untuk Dr. Halim, Pak Dokter ya. Ini rajin sekali menulis ya, luar biasa. Ya, selamat ya, provisiat Pak Dr. Halim ini. Kemudian yang Pak Alexander tadi saya ulang merekam. Pertanyaannya apa tadi ya? Iya, tanggung jawab pegawai di rumah sakit. Tanggung jawab pegawai di rumah sakit ya. Jadi terkait ada beberapa kasus, kemudian tanggung jawab hukumnya itu dilimpahkan ke pegawai. Nah, pada kasus-kasus seperti apa tuh? Seperti itu, Bu Endang. Ya, baik. Di Undang-Undang Rumah Sakit kan disebutkan bahwa kalau terjadi kelalaian yang mengakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian, maka menjadi tanggung jawab pimpinan rumah sakit, gitu ya, pimpinan rumah sakit. Nah, kalau ini kasusnya adalah bagaimana kalau sampai ada pegawai yang kemudian melakukan hal itu, aturan internalnya seperti apa, gitu ya. Nah, aturan internalnya apakah termasuk dalam ruang lingkup
HBL atau tidak? Saya rasa tidak ya. Jadi ini peraturan kepegawaian yang bisa disusun oleh rumah sakit yang hubungannya lebih ke hubungan keperdataan itu ya. Jadi tanggung jawab kalau terjadi kerugian yang diakibatkan oleh tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit tersebut bisa dibuat dengan peraturan tersendiri dan tidak seperti yang dimaksudkan dalam hospital bylaws. Saya rasa itu yang untuk Dr. Alexander. Kemudian yang Dr. Denny, tadi pertanyaannya banyak. Jadi iya, pada kasus apa saja HBL itu efektif digunakan? Yang pertama, yang kedua benang merahnya antara HBL dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dengan perjanjian kerja bersama. Iya, ya HBL itu kalau kita analisis dari sisi instrumen hukum merupakan peraturan yang umum dan abstrak. Kalau bentuknya peraturan, sifatnya umum abstrak, ya sehingga peraturan operasionalnya adalah peraturan-peraturan yang disusun oleh eksekutif. Ya, peraturan pelaksananya disusun oleh eksekutif sehingga kalau ya seperti juga kalau di perguruan tinggi ada pelanggaran pasti di landasan hukumnya tentu harus melihat statuta terlebih dahulu. Di rumah sakit juga begitu. Jadi kalau ada persoalan ini dasar hukum termasuk menyusun peraturan-peraturan di bawahnya itu HBL harus menjadi dasar hukumnya. Gitu ya. Jadi seefektif apa ya? Itu harus menjadi dasar hukum bagi pengaturan bentuk peraturan di bawahnya. Kemudian tadi apa hubungan HBL dengan ADART badan hukum, gitu ya? ADART badan hukum. Jadi ini ada tumpang tindih pengertian ya. Kalau tadi peraturan internal rumah sakit itu juga bisa dimaknai sebagai anggaran rumah tangga, begitu ya. Menurut 722 2002 itu disebut sebagai anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangganya, anggaran rumah tangga siapa? Anggaran rumah tangga dari pemilik. Nah, pemilik ini kalau di dalam undang-undang rumah sakit kan yang sudah di judicial review itu ya, bahwa rumah sakit harus berbentuk badan hukum itu ya, yang beberapa waktu yang lalu dilakukan judicial review hingga dinyatakan tidak mengikat secara hukum sehingga tidak kemudian semua berbadan hukum, ada yang berupa perkumpulan dan sebagainya. Nah, pemiliknya siapa? Pemiliknya perkumpulan. Nah, kalau ini badan hukum punya ADART, nah badan hukumnya ini badan hukum di bidang perumah sakitan seperti diamanatkan undang-undang rumah sakit atau bukan, gitu ya. Jadi kalau enggak ini artinya nanti bisa tumpang tindih, harusnya ya HBL-nya itu sesuai dengan kedudukan badan hukum pemiliknya itu, gitu. Kemudian apakah perjanjian kerja sama, perjanjian kerja bersama ya PKB itu termasuk kategori HBL, yaitu termasuk peraturan pelaksanaan tadi, ya yang disusun atas dasar hospital bylaws, gitu. Ya. Ya. Ya, jadi ada dasar di HBL juga pasal mengatur itu, tapi aturan pelaksananya di luar HBL ya, Bu? Iya. Ya. Baik, makasih Bu Endang. Ada pertanyaan dari kolom chat. Ini saya izin bacakan. Tanggung jawab hukum sebuah rumah sakit yang tidak atau belum melaksanakan HBL itu berada pada siapa? Ini dari Pak Tagor. Yang kedua, kewenangan klinis apakah diatur dengan HBL? Monggo. Tadi tampaknya yang pertanyaan kedua seperti pertanyaan Dr. Halim tadi ya. Betul, sama dengan. Ya, jadi jawabannya sama. Ya. Ya. Kemudian ini apa? Pertanyaan yang pertama. Tanggung jawab hukum rumah sakit yang tidak atau belum melaksanakan HBL itu ada pada saya. Iya. Yang diamanatkan untuk menyelenggarakan, jadi rumah sakit wajib tadi ya beberapa peraturan perundang-undangan ya, ada PP 47 2021, ada Undang-Undang Rumah Sakit pasal 29 ayat 1 huruf R,
Ya, semua huruf R ya itu. Ada PP 47 2021, ada Permenkes 722, ada Permenkes 775, 772 dan 755. Semua mengamanatkan bahwa setiap rumah sakit wajib menyusun dan menyelenggarakan peraturan internal rumah sakit. Ya, jadi yang menyusun adalah rumah sakit. Lalu di situ ditetapkan rumah sakit adalah subjek hukum. Ya, lalu yang dimaksud subjek hukum ini siapa? Ya, subjek hukum. Subjek hukumnya adalah pemilik. Ya, pemiliknya tadi bisa berbentuk badan hukum, bisa berbentuk perkumpulan, ya, kemudian organisasi ya tertentu itu. Jadi lalu kalau muncul tanggung jawab hukum, ya tanggung jawab hukum yang harus membuat tadi kan pemilik, gitu ya. Jadi tanggung jawab hukumnya adalah pada pemilik kalau tidak membuat dan tidak melaksanakan. Iya. Gitu. Ya, jadi prinsipnya kalau berani mendirikan rumah sakit ya harus tanggung jawab bikin ABL, jangan cuma mendirikan tapi nggak bikin ABL. Iya. Baik, jadi, ada tambahan Bu Endang, monggo. Ya, tadi kemudian kan ada konsekuensi yuridisnya tadi berupa sanksi tadi. Ya. Baik, waktu kita tinggal sedikit lagi, ada 2 penanya dengan resen, ada Pak Ardianto Panggeso dengan Pak Gede Marta. Singkat saja pertanyaannya. Pak Ardianto, silakan. Dr. Ardianto, silakan. Ini dari Palu ini. Dari Palu, ya. Ya. Masih di mute, Pak Ardianto. Masih di mute atau suaranya nggak masuk? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Bu Endang mau nanya, apakah HBL yang dibuat oleh Pemda sebagai pemilik itu kan bentuknya regeling ya, peraturan wali kota ini contohnya ini, dengan HBL yang dibuat oleh non rumah sakit pemerintah, apakah kekuatan mengikatnya secara hukum itu berbeda? Nah, yang kedua, ini ada kasus nih, dokter digugat perdata dalam suatu sengketa medis di rumah sakit. Setelah dicari-cari digugat TMH, ternyata yang bersangkutan dokter ini belum ada surat tugas gitu loh. Artinya dia disalahkan karena di HBL kan mengharuskan ada surat tugas, tapi hakim menilai dia tidak kompetensi gitu, tidak kompeten untuk menjalankan tugas dokternya. Apa iya gitu loh. Hanya gara-gara tidak ada surat tugas yang ditentukan di HBL itu lantas dokter ini disalahkan karena dianggap tidak kompeten. Terima kasih. Surat tugas yang dimaksud sini clinical appointment ya atau clinical privilege ya? Iya. Penugasan klinis, clinical appointment. Baik. Mohon izin Bu Endang, kami tampung dulu yang pertanyaan dari Pak Gede. Silakan, Pak Gede. Ya, selamat malam, Bu Endang. Ya. Pertanyaannya gini Bu, di rumah sakit itu kan ada banyak ya produk-produk turunan setelah hospital by law. Apakah jika kebijakan kemudian yang disusun oleh pimpinan rumah sakit yang tidak mengacu ke hospital by law atau tidak dimention sebelumnya di hospital by law itu dapat digunakan atau jika suatu saat ada tuntutan dari terkait dengan sengketa medis, Bu? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo, Bu Endang. Ya, baik. Saya jawab dulu yang dokter Gede ya. Iya, silakan. Ya, ini sudah PDI penurunan daya ingat. Ya, jadi kalau ada peraturan di bawah HBL yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, ya sebetulnya kan berlaku asas hukum ya. Peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ya. Jadi kalau misalnya kemudian dianggap tadi peraturannya ini menjadi salah satu dasar untuk menyelesaikan sengketa, begitu ya Dokter Gede? Ya, betul Bu. Ya, jadi kalau dalam perspektif hukum administrasi negara, kalau ada peraturan yang seperti itu ya dapat dinyatakan peraturan yang cacat yuridis ya. Cacat yuridis itu bisa batal atau batal demi hukum, bisa juga dibatalkan.
Ya, jadi ada dua kemungkinan. Jadi kalau betul-betul bertentangan dengan apa yang menjadi peraturan dasarnya, ya bisa batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada, ya. Atau karena peraturan ini sudah berlangsung, sudah ada yang diputus, gitu ya, maka yang berikutnya bisa dalam bentuk dibatalkan, gitu. Ini yang untuk dokter gede. Kemudian yang dokter Ardianto. Tadi pertanyaannya apa? Beda antara HBL yang institusi pemerintah dengan yang bukan institusi pemerintah. Iya. Ya, tadi kalau kita analisis dari sisi jenis peraturan instrumen yuridis pemerintahan, masuk dua-duanya kategori peraturan kebijaksanaan. Ya, peraturan kebijaksanaan. Jadi kalau HBL-nya tadi tidak berupa perda, ya, tidak berupa perda, tentu levelnya sama dengan peraturan yang dibuat oleh swasta. Gitu ya. Jadi kalau perda kan berarti masuknya di peraturan perundang-undangan. Ya, sementara HBL itu menurut saya kategorinya masuk ke peraturan enunciasi, peraturan kebijaksanaan di luar hierarki perundang-undangan. Gitu. Ya, gitu. Ya. Tapi yang di rumah sakit daerah ini dia pakai perwali, peraturan kepala daerah, berarti masuk ya, Bu ya? Ya, masuk. Ya, jadi peraturan kebijaksanaan itu bentuknya kan bisa bentuknya peraturan, bisa surat edaran, bisa instruksi. Nah, kalau yang bentuknya peraturan ya memenuhi kaidah penyusunan peraturan yang bersifat umum dan abstrak. Ya. Baik. Terima kasih Bu Endang. Karena waktu kita yang kedua belum dijawab tadi, apa yang kedua HBL menentukan kompetensi dokter sehingga jadi rumah sakit itu tidak mengeluarkan surat tugas kata para dokter ini. Yang clinical appointment dengan clinical dianggap dia tidak kompetensi gitu, apa iya? Ya. Monggo Bu Endang. Ya, jadi kalau sampai ada dokter dipersoalkan karena dia tidak dibekali surat tugas tadi ya? Iya, di rumah sakit. Ya. Surat tugas adalah sebetulnya ya salah satu bentuk instrumen hukum yang sifatnya hampir sama dengan peraturan kebijaksanaan tadi. Ya. Surat tugas ini dibutuhkan di dalam ketentuan atau dibutuhkan dalam situasi yang khusus. Lalu kalau misalnya di dalam pelaksanaan tugas tidak dibekali surat tugas, ya tadi peraturannya bisa diukur alat ujinya adalah bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini artinya melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Satu, prinsip kehati-hatian berarti tidak dilakukan oleh institusi yang menugasi dokternya itu. Dua, tidak memberikan perlindungan ya. Ya, jadi bertentangan dengan asas-asas hukum yang mestinya menjadi landasan di dalam pelaksanaan tugasnya, ya, untuk salah satunya memberikan ketetapan berupa surat tugas tadi. Ya. Itu, ya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Endang. Jadi luar biasa sekali, ini baru satu topik literasi hukum kesehatan terkait hospital baru, banyak sekali bahasan-bahasan yang harus kita kupas nih, Bu Endang. Cuma karena waktu kita terbatas, justru para penanya ini pakar-pakar semua nih Bu Endang. Jadi beliau-beliau ini harus tampil juga nanti di Kita nggak bertanya sebetulnya sharing ya. Iya. Jadi sharing atau malah nguji saya ini. Wah, kualat nanti kalau nguji Bu Endang nih. Baik Bapak Ibu sekalian, ya menarik ya hospital by law ya. Jadi paradigma rumah sakit yang mungkin dulu dianggap kebal hukum karena ada yang doktrin charitable immunity ya. Sekarang udah beda lagi paradigmanya karena ada undang-undang rumah sakit dan lain-lain. Kemudian turunan dari pembahasan kita malam ini terkait hospital by law banyak sekali yang akan harusnya kita bahas lebih lanjut ya. Akan menjadi naskah akademik kajian-kajian terkait dengan corporate by law, medical staff by law,
tadi disinggung oleh Dr. Arianto, ada clinical appointment, clinical privilege, banyak sekali sebenarnya turunan-turunan dari itu. Dan ini menarik, oleh karena itu kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung nanti di Kongres Nasional kelima MHKI tanggal 2 sampai 4 Desember 2021. Mohon berkenan untuk mengisi kolom link presensi, dan silakan langsung mengakses website panitia di Konas MHKI 2021. Baik, sekali lagi matur nuwun Dr. Bu Endang atas paparannya yang singkat tapi padat, ilmunya luar biasa malam hari ini. Nggak cukup sebenarnya waktunya, cuma waktu kita terbatas, jadi kelas literasi ini men-trigger kita semua untuk bisa nanti bergabung di Konas 5 MHKI mendatang. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk bergabung di kelas literasi hukum kesehatan pada hari kedua malam hari ini. Kita masih ada 3 hari ke depan dengan topik yang beragam. Mudah-mudahan kita masih terus diberikan kesehatan untuk terus bergabung, saling berbagi dalam nuansa akademik, nuansa kekeluargaan juga. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Izinkan kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih Bu Endang, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Endang, terima kasih Bu Endang. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih Bu Endang. Ya. Makasih Ketum. Makasih Bu Makasih Bu Endang. Dokter Endang. Ya, Terima kasih Bu sama-sama. Endang. Sampai jumpa di Surabaya. Terima kasih Bu Dokter Endang. Ya, sampai ketemu di Surabaya ya. Sampai jumpa di Itu Surabaya. Pak, saya anggap itu persoalan yang tidak terkait dengan Kasih Bu Endang. materi yang dibicarakan dalam sumpah yang dititipkan padamu. Terima kasih Bu Endang. Sehat selalu Bu. Izin lab Dok.